Untuk pengertian teori agenda setting, pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata agenda itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun. Yang kedua acara rapat yang dicatat dalam agenda. Nah, untuk arti dari acara adalah yang dibicarakan pada saat rapat. Secara etimologi, bahwa agenda setting dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan agenda, acara, ataupun kegiatan. Nah, untuk teori agenda setting ini membicarakan tentang peran yang sangat besar dalam media massa untuk menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Kemudian, menurut Walter Lippmann pernah mengutarakan bahwa media berperan sebagai mediator antara the world outside and the picture in our heads. MC Combs and Shaw juga pernah sependapat dengan Lippmann. Menurut mereka, ada korelasi yang kuat dan signifikan antara apa-apa yang diagendakan oleh media massa dan apa-apa yang menjadi agenda publik. Dan mereka percaya bahwa fungsi agenda setting media massa bertanggung jawab terhadap hampir semua yang dianggap penting oleh publik, karena apa yang dianggap prioritas oleh media menjadi prioritas juga bagi publik atau masyarakat. Pengertian tersendiri untuk teori agenda setting menyatakan bahwa media massa sebagai pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Kemudian menurut Stephen W. Littlejohn bahwa agenda setting ini beroperasi dalam 3 bagian. Yang pertama itu agenda media harus dalam bentuk format, maka muncullah permasalahan bagaimana agenda media ini dapat terjadi saat pertama kali. Yang kedua adalah agenda media dalam banyak hal akan mempengaruhi agenda publik dan seberapa besar kekuatan media untuk mempengaruhi publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Yang ketiga, agenda publik akan mempengaruhi agenda kebijakan, di mana akan dianggap penting bagi individu. Dua asumsi yang paling utama pada saat penelitian teori agenda setting. Yang pertama, masyarakat pers media tidak mencerminkan kenyataan, tetapi mereka membentuk dan menyaring isu. Yang kedua, konsentrasi media massa itu hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan, yang dianggap paling penting isu-isunya dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Nah, contoh untuk teori agenda setting, disadari atau tidak, media, khususnya media massa, akan mempengaruhi pola pikir kita dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu yang ada di masyarakat. Nah, contoh penerapannya seperti ketika maraknya kekerasan seksual pada anak, kita yang menerima informasi tersebut atau masyarakat yang menerima informasi tersebut sebagai gambaran dalam realitas yang sesungguhnya, tanpa kita yang mengalami secara langsung. Nah, informasi yang kita tangkap atau masyarakat akan menyadari kita bahwa pentingnya urgensi dan akan merubah pola pikir kita. Nah, biasanya yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Berdasarkan penjelasan mengenai kedua teori tersebut, menunjukkan bahwa kedua teori sebenarnya dapat dimanfaatkan tidak hanya pada kajian komunitas massa, namun bisa lebih luas lagi karena teori tersebut masih dapat dikembangkan dengan kajian selain komunikasi massa. Nah, dalam contoh bahwa teori agenda setting seringkali dipakai sebagai kerangka pemikiran dalam politik, sementara teori kultivasi dapat dikombinasikan dengan melihat psikologi khalayak untuk kepentingan dengan menjadikan teori kultivasi sebagai kerangka berpikir. Terima kasih.